Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Yulianti. Saya mengajar mata pelajaran PKWU di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu materi kerajinan yang ada di kelas 10. Sebelum kita memasuki materi, tentunya kita memberikan refleksi terlebih dahulu motivasi kepada siswa. Dalam ragam hias Nusantara pada produk fashion di kelas 10 ini memiliki tujuan pembelajaran yang mana mengeksplorasi bentuk, bahan, alat, dan teknik produk kerajinan Nusantara yang ergonomi. Menganalisis potensi nilai ekonomis produk kerajinan berdasarkan potensi sumber daya manusia. Materi eksplorasi ragam hias Nusantara pada produk fashion. Produk fashion terinspirasi objek atau artefak budaya Nusantara, perkembangan fashion manusia. Nah, di sini sejak awal kehidupan di bumi, manusia telah menciptakan penutup tubuh dalam usaha untuk melindungi tubuhnya dari cuaca serta sangat sederhana dari material yang dapat ditemukan di sekitar, seperti dedaunan, kulit kayu, dan kulit binatang. Bukti-bukti ini tergambarkan dalam lukisan-lukisan yang ditemukan di gua-gua peninggalan masa lampau. Nah, di Indonesia sendiri, masih terdapat beberapa suku yang tetap mempertahankan pakaian tradisionalnya yang terbuat dari kulit kayu maupun dedaunan sebagai penutup tubuhnya. Suku-suku tersebut antara lain masyarakat suku Dayak di Kalimantan dan suku Papua di Papua Barat. Nah, sedangkan di masa modern saat ini, penutup tubuh atau pakaian telah berkembang secara fungsi menjadi alat eksistensi diri. Perubahan fungsi pakaian dari sekedar penutup dan pelindung tubuh menjadi bagian dari ekspresi diri pemakainya, membuka peluang yang sangat luas bagi penggalian ide, pengaplikasian ragam hias di dunia fashion. Penggalian ide tidak hanya dari sisi model dan gaya berbusana, namun juga penggalian material baru, teknik baru, dan aksesoris yang dapat meningkatkan fungsi estetik busana itu sendiri. Fungsi produk fashion sendiri terbagi dua, yaitu satu, fungsi fashion sebagai busana, yang kedua, fungsi fashion sebagai aksesoris. Ragam hias Nusantara pada produk fashion di Indonesia sebagai negara keragaman budaya tinggi memberikan peluang bagi pengembangan gagasan produk kerajinan yang kaya dan beragam, yang terinspirasi dari kekhasan etnik dan budaya Nusantara. Nah, di sini salah satu produk busana yang terinspirasi objek budaya Nusantara. Kemudian, aksesoris fashion yang terinspirasi objek budaya Nusantara. Produk aksesoris fashion Nusantara dari segi fungsi dapat dibagi menjadi aksesoris berikut ini. Satu, aksesoris rambut atau kepala, misalnya topi, ikat rambut, tusuk konde, bandana, jilbab, masker, anting, dan lain-lain. Yang kedua, aksesoris tubuh atau busana, misalnya kalung, gelang, ikat pinggang, tas, dompet, atau tas tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, aksesoris kaki, misalnya sendal, sepatu, gelang kaki, kaos kaki, dan lain-lain. Di sini ada contoh ragam motif atau objek budaya Nusantara sebagai sumber gagasan, di antaranya ragam motif ukir Tanah Toraja.
Selanjutnya, ada beberapa makna dari ragam motif ukir yang dipakai sebagai contoh pada kegiatan ini. Nah, di sini yang pertama ada pak kapuk baka, kemudian ada pak sekongkang daure, yang ketiga pak bombo uai, yang keempat pak erong. Jadi di sini terlihat sekali dari 4 contoh ini ada perbedaan dari motif. Nah, materi pada hari ini sudah selesai, kemudian kita evaluasi terlebih dahulu untuk materi yang sudah dipaparkan. Untuk evaluasi ini dikerjakan soal-soalnya, dan sini sudah tersedia scan barcode, kemudian ada link. Jadi silakan klik link di bawah ini atau yang tertera, atau silakan scan barcode-nya. Nah, nanti setelah mengisi selesai, di situ kan sudah terdapat 10 soal. Jika nanti nilainya jawabannya betul semua, nilainya berarti 100. Ya. Oke, jika sudah paham semuanya atau sudah bisa masuk ke link, nanti silakan bisa juga langsung dilihat. Di situ akan tertera hanya 10 orang yang masuk 10 besar. Jadi kerjakan dengan baik evaluasinya. Ya, di sini sudah lengkap pertanyaan apa yang sudah kita laksanakan di pembelajaran yang sudah kita paparkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang dalam pemaparannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.